Dia sangat cantik hari ini. Akhirnya kau datang. Seperti biasa, kau harus membukanya sendiri. Baiklah. Bagus. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk memberitahumu. Kupikir kau lupa. Aku bohong. Aku tidak akan pernah melupakannya. Heng, ulang tahunmu dan festival pertengahan musim gugur jatuh pada hari yang sama. Semua orang ingat. Sungguh? Sungguh. Istrimu meminta kami untuk merahasiakannya darimu. Jangan marah pada kami, tuan muda ke-6. Ya, Li Wei sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia ingin memberimu kejutan. Mulai sekarang, kami akan merayakan ulang tahunmu bersamamu setiap tahun. Baiklah. Ya, kami akan merayakan bersamamu, Ini semuanya. Sekarang Li Wei sudah datang. Mari kita isi gelas kita dengan minuman keras. Aku membawa minuman keras ini dari negara jin untuk menyemangatimu. Aku tahu minuman keras ini. Kau mungkin tidak bisa mendapatkannya meskipun punya uang. Ini. Mari kita minum lebih banyak hari ini. Baik? Dengan minuman keras ini. Mari kita dokenjang. Keberuntungan dan umur panjang. Ya. Semoga kau memiliki keberuntungan dan umur panjang. Terima kasih. Mari kita mulai makan. Kenapa kau tidak minum? Aku mungkin tidak bisa minum lagi mulai sekarang. Kenapa? Dokter istana sudah datang untuk memeriksaku. Dia bilang, kau akan menjadi seorang ayah. Sungguh? Aku hanya memberitahumu secara rahasia. Kami akan memberitahu semua orang saat janin sudah stabil. Baiklah. Saya usulkan, karena semua orang ada di sini hari ini, mari kita angkat gelas kita untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Ya. Sini. Selamat Hari Raya Pertengahan Musim Gugur. Sini, saya sudah membuat 4 saus campuran spesial. Asap, cabai lemon, dan minyak bawang putih. Aromanya luar biasa. Enak. Ini enak. Aku tidak percaya. Sekarang kamu bisa masak. Ya tentu saja. Tentu saja tidak. Saya hanya bisa membuat saus. Dan sausnya luar biasa. Dibutuhkan keterampilan untuk melakukan itu. Mana menantu saya? Kenapa dia belum kilir? Dia di sini. Maaf menunggu lama. Ini di Dan State kami. Ya. Saya meminta Baokuan untuk mengajari saya. Saya mengerti intinya. Sangat halus. Kenapa kamu tidak suka? Saya suka. Biar saya coba. Sangat manis. Dan keahlianmu luar biasa. Bagus. Lihat. Menantu kami sangat memanjakan Wei. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ya menantu yang baik. Menantu yang baik. Tapi kemampuan memasakmu. Nah, dibandingkan dengan koki dari Ji, kamu masih perlu banyak belajar. Apa yang kamu bicarakan? Ya masih ada ruang untuk perbaikan. Kalian berdua baru saja mendaftar hari ini. Aku merasa... Ines Heng. Minum habis. Ayah, dia tidak bisa minum. Di dalam anggur ada kebenaran. Bagus kalau kamu tidak bisa minum. Mari kita uji hari ini. Uji itu. Aku bisa diandalkan. Benarkah? Jangan minum sebanyak ini. Weiku. Seperti bidadari. Mengapa dia akan menikah dengan seseorang dari negara Sin? Kamu mulai bicara ngawal setelah minum sedikit. Kami sangat khawatir. Kami ingin pergi ke negara Sin
untuk menuntut keadilan. Dan ketika kamu menikahi putri dari negara jin itu, Wei yang menjelaskan kepada kami apa yang terjadi dengan mengirim surat. Kalau tidak, aku akan pergi dan membela Wei-ku. Itu sudah sejarah sekarang. Dengarkan aku. Dengarkan. Aku benar-benar mencintai Wei. Aku serius. Aku akan memperlakukannya dengan baik selamanya, seperti bagaimana kamu memperlakukan istrimu. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Aku bisa mendengarnya. Oke, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jika ada yang mengganggu Wei, aku akan melindunginya, bahkan jika aku harus mati 100 kali. Ayah, Jika ada yang mengganggunya, Minum habis. Berhenti minum. Berhenti. berhenti. Berhenti minum. Ayah? 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 Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Li Chang bantu kakakmu. Membawa Yin Sheng kembali ke kamarnya. Aku akan membawa ayahmu. Cepat, dan bantu dia bangkit. pria tua itu lebih parah daripada aku. Kamu selalu mabuk seperti ini. Aku bahkan belum menyelesaikan setengahnya. Hati-hati. Taruh di samping. Selesai. Begitu saja. Ayahmu akan mencucinya besok saat dia sadar. Yin Zheng juga bisa mencucinya. Benarkah? Ya. Nih, Ibu. Wei. Aku takut jika aku memanjakanmu. Kamu tidak akan tahan dengan penderitaan di luar sana. Tapi aku tak bisa menahan diri untuk memanjakanmu. Tapi melihat betapa andalnya Yin Sheng membuat hatiku tenang. Ibu. Ibu. Aduh, Zheng sangat-sangat mabuk. Ayo sekarang, kalau dia sangat mabuk kenapa kamu tidak ada di sana menjaganya? Baik. Tunggu. Berikan dia semangkuk kaldu penawar mabuk. Oh anak bodoh itu. Aku sudah mengajarnya berkali-kali, tapi dia masih buruk dalam merawat orang. Tapi aku menemukan. Dia sudah tumbuh begitu dewasa. Benarkah? Yin Zheng memang butuh kaldu penawar itu. Dia benar-benar tidak kuat minum. Terakhir kali kita. Aduh. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Li Chang, dia suka mencium orang saat mabuk. Apa? Zheng, kenapa kamu bangun? Ayo. Kuapin Yegar. Tidak, Cicip sedikit. tidak. Pergi sana. Kamu harus Zheng, Yin Zheng, biarkan dia pergi. biarkan aku pergi. Biarkan aku yang urus. Pulang saja. Ayo. Mari kita berbaring ya. Ayo. Apakah kamu Li Wei? Bukan aku Li Chang. Ayo. Mesum. Kamu bohong. Kamu adalah Li Wei. Kamu pemilih soal makanan.
Dan sekarang kamu pemilih soal ciuman juga. Cepat! Kapan kita sampai di negara Sin begini? Baiklah, jangan khawatir Sweet Pea. Sweet Pea itu. Nama panggilan ibuku Mei. Ayahku pikir dia sempurna. Jadi dia memberinya julukan Sweet Pea. Aku kaget saat tahu artinya. Kenapa? Dia sempurna. Itu sebabnya dia punya banyak pengagum. Tuan muda ke-6, singkirkan semua itu. Kamu harus belajar mencintai istrimu. Dari aku. Benar. Naik sekarang. Ayah, apakah kita benar-benar naik kereta keledai? Bukannya kereta kuda ke negara Sin? Sun Er membawamu ke sana saat kamu menikah. Kali ini hal yang sama akan terjadi lagi. Ayo. Nyonya, bangun. Bangun sekarang. Nyonya, sudah waktunya bangun. Mereka sudah datang. Benar sekali. Siapa? Mereka yang akan mendandani Anda. Nyonya muda ke-6. Benar. Saya seharusnya menikah hari ini. Mengapa Zheng tidak ada di sini? Sabar dulu, ada apa buru-burunya? Kamu tidak tahu. Berapa lama Zheng menunggu hari ini. Mimpinya akhirnya akan terwujud. Zheng beruntung memiliki istri seperti Li Wei. Benar sekali. Dia luar biasa. Dia menjalani hidupnya dan bisa merawat orang lain. Bagus sekali. Benar, tidak seperti saya. Saya tidak bermaksud begitu. Mengapa kamu selalu membuatnya tentang kamu tidak bisa merawat orang lain? Tapi saya bisa. Saya akan merawatmu. Dalam 3 tahun. Berapa kali Zheng menikah? Jika kita memperhitungkan malam pengantin. 4 bukan? Apakah ini satu-satunya yang kamu pikirkan? Tidak heran dia menemukan kebahagiaan. Dan kamu menemukan kesepian. Saya hanya penasaran. Dia hanya membuang waktunya. Benar? Dia hanya punya 1. Saya punya banyak. Mitra bisnis. Saya suka seperti itu. Kekasih itu akhirnya bisa bersama. Saya benar-benar bahagia untuk mereka. Ketika kamu menemukan seseorang yang memperlakukanmu dengan baik, langsung saja dengannya. Kami akan mendukungmu. Ramai sekali di sini. Tapi aku tidak terlalu gugup. Aku juga. Mungkin. Ini pernikahan antara Tuan Muda ke-6 dan Wei Wei. Kalau punya orang lain, aku mungkin juga gugup. APA Masalana. Aku iri pada Zheng. Kapan aku bisa punya istri? Kamu belum sampai sana. Kamu harus lebih dewasa dulu. Tuan muda ke-10. Kalau kamu mau, aku bisa masak sesuatu yang bikin kamu cepat dewasa. Pergi sana. Makan sendiri. Abekantia, orang yang menyebalkan. Mei. Apakah dia akan memakai gaun pengantin yang kamu buat? Ya. Aku sama sekali tidak bisa menjahit. Tapi aku mulai menjahitnya sejak dia berusia 10 tahun. Dan baru sekarang aku bisa menyelesaikannya. Dan Wei harus berusaha keras untuk membujuk mereka, agar mereka tidak memaksanya memakai gaun pengantin dari istana. Ini hanya hadiah dari kamu sebagai ibunya. Wei. Akhirnya, bisa memiliki upacara pernikahannya sendiri. Putriku sudah dewasa. Aku akan merindukannya. Sayang? Sayang? Tuan Sin sudah datang. Dan bukankah ini momen yang membahagiakan? Putri kita sudah dewasa, dan saatnya kita melepasnya. Dari sekarang, kita akan menjalani hidup sepenuhnya. Aku akan menemanimu. Kita hanya punya satu sama lain. Sedih sekali. Ayah ibu. Aku yakin Li Wei bukan satu-satunya anak kalian. Ayo sayang. Ya ampun. Hari ini akhirnya tiba. Perjalanan yang panjang. Tenang Superintendent Su. Aku akan mencoba. Lihatlah Su Shen menangis. Seolah dia baru saja kehilangan suami. Selamat.
Mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Pengantin wanita dan pria telah tiba. Cantik sekali. Wow! Pengantin wanita boleh menurunkan kipas. Pangeran muda ke-6 dari negara Sin Yinsheng dan wanita mulia Li dari negara Ji, terimalah titahmu. Li dari negara Ji telah menunjukkan etika karakter, keanggunan dan disiplin yang luar biasa. Dia akan diberikan gelar Nyonya Muda ke-6 setelah upacara hari ini. Semoga kalian menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan abadi. Terima kasih tuanku, terima kasih tuanku. Semoga kalian berdua selalu bersama dalam suka dan duka, naik dan turun. Perlakukan istrimu dengan baik. Aku berharap pernikahan kalian penuh cinta dan langgeng. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak akan mengecewakanmu. Upacara ini berakhir. Ya! Kenapa kamu makan berkat yang mereka lempar di tempat tidur? Aku sudah cukup lama bersamamu, jadi aku juga ingin makan malam. Ambilkan anggurnya. Meskipun kita sudah lama bukan pengantin baru, beberapa ritual tidak boleh dilewatkan. Anggur cawan silang dengan pasangan yang sah. Akhirnya aku bisa melakukannya. Ayo, sayangku. Kenapa manis? Ini buah-buahan yang dipadatkan dengan anggur beras dan sedikit mint. Rasanya seperti anggur, tapi tidak memabukkan. Benarkah? Tapi jika kamu menenggaknya, kamu akan mabuk. Luar biasa. Berhenti minum. Kapan kamu jadi peminum berat? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Ini memabukkan. Karena kamu minum terlalu banyak. Aku sedang makan kue ketan. Yin Zheng. Aku datang dengan makan malam. Yin. Kamu tertidur?
Aku mengerti. Kamu pura-pura tidur. Kamu pulang lebih telat dariku. Bagaimana hasilnya? Yan Momo itu sangat lembut. Ada beberapa masalah, tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Seperti yang diharapkan dari istriku. Istriku yang luar biasa. Tidur sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bangun besok. Hari hampir habis. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Tidur sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bangun besok. Aku akhirnya bisa melihatmu. Aku tidak ingin tidur sekarang. Kamu sangat merindukanku? Ya, sangat-sangat merindukan. Kamu sibuk setiap hari. Dan tidak punya waktu untuk makan. Kamu tahu apa? Mari kita tulis jadwal kita setiap hari. Jadwal? Itu akan berisi banyak detail sampai setiap 1/4 jam. Dan kamu mengaturnya sesuai prioritasmu. Jika seseorang ingin bertemu denganmu, dia harus membuat janji. Kamu akan tahu sebelumnya apa yang akan dibahas dan kapan bertemu. Dan kemudian kamu membebaskan diri saat waktu makan. Kapan? Saatnya tiba. Su Shen akan mengingatkan dapur. Aku suka ide ini. Ini jelas dan efektif. Dan kemudian, aku tahu seperti apa jadwalmu, dan aku bisa membebaskan diriku juga. Maka kita bisa bertemu. Bahkan jika hanya 15 menit, aku tetap ingin menghabiskannya denganmu. 15 menit? Itu tidak cukup. Pikiran kotor, aku akan tidur sekarang. Bukan hanya aku. Kamu juga harus menulis milikmu. Kamu sibuk. Dan aku juga perlu tahu jadwalmu. Mari tidur. Tuanku, Kepada Yang Mulia ke-6, meskipun kamu mungkin sibuk, harap jangan lupa untuk bergerak sekali-sekali. Makan 3 kali sehari, berusaha keras dan pikirkan istrimu. Itulah cara seorang suami. Catatan tambahan, jadwalmu menunjukkan bahwa kamu bisa istirahat setengah hari dalam 2 hari. Jika Yang Mulia ke-6 berkenan, harap temani aku dalam perjalanan alam untuk mengagumi keindahan musim semi. tuanku. Nyonya yang menulisnya bukan? Apa yang dia tulis? Yang membuatmu tersenyum lebar? Apakah dia di sini? Di Jinghe Hall. Bantu aku mengantarkan sesuatu. Apa? Nyonya muda, ini daftar nama pelayan baru yang direkrut. Yang cantik-cantik. Daftar pelayan ada di 2 baris terakhir. Kenapa begitu? Hanya aturan lama di istana. Aku yakin kamu tidak suka menugaskan pelayan cantik untuk melayani tuanku. Terima kasih Liu Momo. Tapi mari kita menilai mereka berdasarkan karakter dan kemampuan mereka. Jangan biarkan penampilan baik mereka menghambat karir mereka. Tapi bagaimana kalau Yang Mulia menyukai mereka? Dia tidak akan. Benar? Benar? Nyonya, makan sekarang, hidangan akan menjadi dingin. Nyonya. Yang Mulia meminta saya untuk mengantarkan ini kepada Anda. Itu hidangan favoritnya. Mengapa dia memberikannya kepada saya? Dapur Kekaisaran Tahu Yang Mulia menyukainya. Dan mereka membuatkannya untuknya. Tapi Yang Mulia berkata, daun semanggi segar sulit didapatkan musim ini. Jadi dia meminta saya untuk mengambilnya untuk Anda.
Nyonya, Yang Mulia setuju untuk pergi keluar dengan Anda nanti. Nyonya, apakah Anda menyukainya? Superintenden Su, tolong antarkan hidangan ini kepadanya. Dia menyukainya. Diterima. Mereka memang pasangan yang penuh kasih. Mereka hanya perlu berbagi makanan mereka. Yang Mulia, Nyonya sangat senang ketika dia melihat hadiah Anda. Lalu, dia meminta saya untuk memberikan Anda hidangan lain. Yang Mulia, mungkin Anda bisa menulis lebih banyak untuk menghemat tenaga saya. Tahukah Anda, siapkan kereta kuda untuk saya untuk hari setelah besok. Diterima. Saya ingin menunjukkan kepadanya suatu tempat. Di mana? Itu indah. Di mana Anda menemukan tempat ini? Apakah Anda menyukainya? Saya suka. Kita akan menguburkan diri kita di sini. Tidak demam. Anda tidak menyukainya. Ini adalah pemakaman terbaik di negara Sin, dalam hal Feng Shui itu. Kamu berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi setelah beberapa dekade. Apa yang ingin kukatakan adalah, kita akan selalu bersama, sampai maut memisahkan kita. Sampai maut memisahkan kita? Tapi kita akan dikuburkan bersebelahan. Betapa menariknya pangeran ke-6 ini. Kamu mengekspresikan cintamu dengan cara yang berbeda. Kamu belum bilang iya. Iya. Aku akan bersamamu selamanya. Kamu lihat apa? Kamu terlihat sangat serius. Kamu bahkan tidak keluar untuk makan siang. Pemilihan baru akan segera datang. Semua memorial ini, semua membicarakan hal ini. Aku datang ke negara Sin karena pemilihan, dan aku bertemu denganmu. Tapi, tidak semua orang bisa seberuntung ini. Mereka semua datang dengan terpaksa. Jadi secara pribadi, aku selalu ingin mengubah ini. Aku mengerti. Aku juga berjanji pada Nyonya Negara dan, jika aku suatu saat berkuasa, aku akan merevisi sistem pernikahan aliansi yang tidak masuk akal ini. Sebenarnya, aku sudah memiliki ide ini. Ceritakan padaku. Apa masalahnya? Apa ada yang mengganggumu? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Aku berharap kita bisa menghentikan sistem pemilihan yang memaksa gadis-gadis untuk menikah ke negara Sin. Aku berharap kita bisa menerapkan perkawinan bebas dan monogami. Dengan cara ini, wanita akan memiliki hak untuk memilih suami mereka sendiri. Tapi pemilihan tahun ini sudah dalam persiapan. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Menurutku pemilihan bisa tetap berlangsung, tapi alih-alih memilih calon selir, kita memilih bakat. Kita akan mengumpulkan bakat dari 9 negara. Wanita juga bisa bergabung di istana sebagai pejabat. Dengan cara ini, kita bisa menjaga harmoni 9 negara. Dan memungkinkan wanita mengejar kehidupan yang mereka inginkan. Istrimu yang mengusulkan. Ide ini bukan begitu.
Ini ide yang bagus. Karena kamu adalah putra mahkota. Terserah kamu. Terima kasih ayah. Aku sudah semakin tua. Aku tidak bisa mengurus banyak hal lagi. Bahkan aku tidak bisa mengalahkanmu dalam Weiki sekarang. Lihat, aku kalah lagi. Ini hanya permainan Weiki. Delica Chase of Nine State, beberapa hari yang lalu Li Wei dan aku memberikan lebih banyak kesempatan kerja kepada wanita. Jadi kami akan membuka cabang lain. Dari kamar dagang wanita. Pemilik Yo, apa pendapatmu tentang ini? Ini hal yang baik. Hanya saja, ini akan membutuhkan lebih banyak uang, aku khawatir. Mungkin ada risiko. Aku punya solusi yang bagus. Kapan kamu sampai di sini? Aku selalu di sini. Sayangku Haitang, jangan biasakan mengabaikanku, oke? Hentikan itu. Apa solusimu? Kamu khawatir tentang risiko, tidak memiliki cukup uang bukan? Putaran baru, seleksi 9 negara, akan segera dimulai. Menurut pengalamanku, harga sewa di ibu kota pasti akan naik. Aku berniat untuk membeli beberapa properti baru. Dan menyewakan semuanya. Harga properti akan berlipat ganda saat itu. Kami akan menghasilkan banyak uang setiap hari. Dia ingin menghasilkan uang dari segalanya. Apakah kalian akan bergabung denganku? Kami akan menghasilkan banyak uang. Hari-hari berlalu begitu cepat. Banyak uang. Seleksi akan segera dimulai. Ayo kita temui Li Wei. Ayo pergi. Jangan. Kenapa kamu pergi? Apakah kalian para gadis ikut atau tidak? Kalau kamu tidak ikut, aku akan. Oh ya. Membuka cabang butuh uang. Ambil dari rekening. Kalau kurang aku yang tambahin. Baiklah. Tunggu dulu. Baik. Kamu pura-pura aku nggak ada lagi. Nyonya, Hao Jia dan Haitang sudah datang. Wei, Apa yang bawa kalian ke sini? kami dengar pemilihan 9 negara baru. Akan segera dimulai. Jadi kami langsung datang ke sini. Kami pikir, hanya kamu yang bisa melakukannya. Kami nggak mau memaksamu, tapi ini bukan satu-satunya pemilihan. Akan ada pemilihan lagi. Kalau bisa dilakukan 3 tahun lebih awal, lebih banyak perempuan bisa dibantu. 3 tahun lebih awal. Jadi maksud kamu, Batalkan pemilihan 9 negara, batalkan pemilihan 9 negara. tapi pemilihan masih berlangsung tahun ini. Tapi mereka memilih pejabat perempuan. Pejabat perempuan? Pejabat perempuan? Kamu tahu ini apa? Akta properti? Salah. Ini kode menuju kekayaan. Haitang. Sudah putuskan? Mau cari uang besar sama aku? Cari uang ah? Kamu masih mikir cari uang kotor kayak gini? Kok uang kotor? Yin An denger aku. Mereka nggak akan pilih calon selir mulai tahun ini. Mereka memilih pejabat sekarang. Berhenti mikir ide kotor kayak gini. Memilih pejabat? Maksud kamu memilih pejabat perempuan? Benar? Pejabat perempuan. Sudah susah buat perempuan yang datang ke Sin State dari negara lain. Dan kamu mau cari uang dari mereka? Kau tak berhati. Dasar bajingan tanpa nurani. Tidak. Aku menyita ini. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Haitang. Jangan ambil semuanya. Tang. Aduh. Kode kekayaan sudah hilang. Hilang apanya bodoh. Dia rata-rata. Cuma standar saja. 3 poin. Yang ini kelihatan cantik. Tapi dia punya kerutan dan tatapan garang di wajahnya. 5 poin. Wajah yang ini terlalu besar. Yang satu ini juga tampan. Dalam hal penampilan aku bisa memberinya nilai 8. Bagaimana menurutmu, Zai? Apa pendapatmu? You sudah selesai? Berapa lama lagi aku harus duduk di sini? Bisakah aku pergi makan perut babi panggang sekarang? Perut babi panggang sangat berminyak. Itu tidak enak sama sekali. Aku tidak tahu apa yang mereka kerjakan selama ini. Tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk bersantai denganku. Tetaplah bersamaku lebih lama. Ayo. Bagaimana menurutmu tentang penampilan gadis ini? Apakah dia layak dapat 8 poin? Menurutku kasar menghakimi gadis-gadis ini. Seperti itu. Aku tidak mau berteman denganmu lagi. Hei, Zai.
Dia cuma lumayan. APA yang kau lakukan. Han. Mau ke mana kau? Aku meninggalkan negara Sin. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Mau ke mana kau? Apa kau benar-benar harus bertanya? Pemilihan negara 9 akan segera dimulai. Jika kamu ingin menikah, pergilah dan nikahlah sendiri. Aku tidak mau itu. Aku pergi. Mengapa kamu tidak mau mencari istri? Lagi pula, aku sudah menemukanmu. Apa kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Kalau ayah memarahiku, apa dia akan membiarkanku hidup? Serius. Yu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan salahkan aku. Mengapa? Ini bagus. Dengan begini, kamu tidak bisa menyakiti orang lain. Tuan muda ke-9? Sebenarnya, aku harus memberitahumu. Pemilihan negara 9 dibatalkan, namun tidak sepenuhnya dibatalkan. Mereka justru memilih mereka untuk menjadi pejabat. Apa? Apa? Dibatalkan begitu saja? Dibatalkan begitu saja? Tidak ada lagi mimpi buruk tak berperi kemanusiaan. Seperti pernikahan yang diatur. Tidak ada lagi pernikahan yang diatur. Yang bisa membantu banyak orang? Aku tak percaya ini benar-benar terjadi. Aku sangat beruntung. Aku belum mendapatkan istri. Mengapa selalu aku yang terluka? Aku ingin menikah. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan. Bisakah aku tidak pergi? Aku ingin pulang. Kamu sudah melalui semua ini? Para calon pejabat wanita dari setiap negara bagian masuk ke istana hari ini. Negara Ji hanya mengirim satu gadis lagi tahun ini, dan ayahnya mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang oleh ayahku. Benarkah? Tampaknya gadis ini memiliki ikatan denganmu. Baiklah, bawa dia masuk. Kamu boleh masuk. Momo. Aku bawa semua ini dari kampung halamanku. Kamu dari negara Ji kan? Bagaimana kamu tahu? Gadis terakhir dari negara Ji juga bawa barang yang sama. Baiklah. Simpan barang-barangmu. Masuklah. Terima kasih, Momo. Momo, aku ingin bertanya sesuatu. Bisakah kita bicara sebentar? Coba lihat. Lanjutkan. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Apa yang akan terjadi kalau aku mencoba kabur hari ini? Tidak akan terjadi apa-apa. Nyonya muda ke-6. Berikan tasnya padanya. Ikutlah denganku. Aku boleh makan semua ini? Tentu saja.
Kamu sangat baik. Pakai sumpit lain untuk mengambil makanan. Duduk dan makanlah. Kamu belum cukup makan siang kan? Tidak. Ada banyak sekali aturan. Dan, kalau aku tidak beruntung dan terpilih, itu akan menjadi akhir bagiku. Kamu tidak ingin terpilih. Siapa yang mau datang jauh-jauh ke sini untuk menikahi seseorang yang bahkan tidak mereka kenal? Memangnya kenapa kalau dia adalah tuan muda dari negara Sin? Jadi kamu pikir kamu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam seleksi aliansi pernikahan. Apalagi? Aku kabur ke sini. Mereka tidak akan datang dan menangkapku kan? Ayahku hanya seorang pejabat kecil di negara Ji. Aku benar-benar tidak ingin menyusahkan keluargaku. Mereka tidak akan. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Benarkah? Aku bisa lihat dari pakaianmu bahwa kamu pasti punya status penting di istana. Momo tadi juga menghormati kamu. Lalu, aku akan makan sekarang. Kamu dari mana di Ji-State? Aku dari kota Yunsi, Kabupaten Langyue. Namaku Zhang Zaoer. Kabupaten Langyue. Kamu kenal Kabupaten Langyue? Kamu juga dari Ji-State? Aku pernah dengar ayahku bilang bahwa gadis terakhir yang keluar dari Ji-State sekarang adalah istri putra mahkota. Dia benar-benar legendaris. Barusan momo-momo lain memanggilmu nyonya muda ke-6. Aku pikir itu kamu. Benar-benar kamu. Kamu adalah legenda di kampung halaman. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Kamu, bisakah kamu membawa aku keluar dari sini? Kamu lebih baik makan dulu. Aku harus membawa kamu kembali nanti. Benar? Kamu adalah istri putra mahkota. Kamu tidak bisa membawa aku keluar dari sini. Jangan khawatir. Aku berhutang budi padamu. Karena makan ini, aku tidak akan melaporkanmu. Lihat istana Sin State. Sangat berbeda dengan milik kita. Kalian semua dari mana? Aku dari Chang State. Aku dari Jin State. Jin State itu tempat yang bagus. Ya? Lanjutkan. Terima kasih. Jika aku benar-benar sial dan terpilih, bisakah aku pergi dan bergaul denganmu? Tentu saja. Aku dari Dan State. Kampung halamanku terkenal dengan masakan pedasnya. Kami biasanya minum teh ini untuk meredakan kepedasan. Aku akan membawamu ke sana dan mencobanya lain kali. Posisi apa yang kalian semua inginkan? Aku ingin bergabung dengan Kementerian Ritus. Kementerian Keuangan. Aku juga ingin bergabung dengan Kementerian Keuangan. Kita akan bersatu bersama. Saya tumbuh besar belajar bela diri. Saya ingin bergabung dengan kantor Warden. Kantor Warden? Posisi? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita di sini untuk pemilihan selir? Untuk menikahi tuan muda dari negara Sin. Menikahi tuan muda dari negara Sin. Pemilihan selir apa? Kamu tidak tahu. Kamu dari negara mana? Saya dari negara Ji. Apa yang tidak saya ketahui? Pemilihan 9 negara telah direformasi. Ini bukan lagi pemilihan tetapi pemilihan bakat. Kita semua di sini untuk pemilihan pejabat wanita. Kamu tidak terlalu terinformasi di sana ya? Jangan takut. Tidak ada yang akan memaksamu untuk menikah lagi. Wei, apa yang kamu lakukan? Saya sedang menggoda seorang anak. Posisi apa yang menurutmu cocok untuk saya? Bagaimana dengan koki? Saya suka makanan, dan saya pandai membuatnya.
Ini musik istana. Pemilihan akan segera dimulai. Pemilihan pejabat wanita di negara Sin dimulai sekarang. Berikan Jade pendan. Berikan. Membungkuk. Membungkuk lagi. Masuk ke istana. Apa? Benar-benar tidak ada yang mau pergi kencan buta dengan saya. Tuan muda ke-10, maafkan saya karena blak-blakan. Kamu memiliki reputasi buruk di lingkaran kencan buta di 9 negara. Sekarang pemilihan 9 negara telah dihapuskan. Dari sekarang saya khawatir, Anda harus mendapatkan istri Anda sendiri, dengan mengubah diri Anda sendiri dan berhenti menjadi norak. Kalian sangat kejam kepada saya. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Menyusun hidangan. Hidangan ini terlihat familiar. Ini adalah hidangan yang kamu makan diam-diam selama seleksi. Hari ini adalah hari spesial. Aku meminta Liu Baoquan untuk membuatnya lagi. Kalau bukan karena hidangan ini, aku tidak akan bertemu denganmu, apalagi menikahimu. Ah, sudahlah. Kamu menikahiku hanya untuk membebaskan Tuan Sin State dari kekhawatiran. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu sudah menyukaiku saat itu. Tidak mustahil. Jadi kamu sudah jatuh cinta padaku saat itu? Tidak juga. Tidak lucu. Kamu marah. Pertama kali aku melihatmu, aku tidak marah padamu meskipun kamu menyusun hidangan seperti ini. Lihat. Saat itu aku berpikir, bagaimana bisa ada orang yang aneh seperti ini? Kamu aneh dan sedikit menarik. Aku tidak bisa marah padamu. Siapa kamu? Dari rumah mana? Tuan muda ke-6? Kami menikah karena kesalahan. Tapi kamu salah paham bahwa aku sekarat. Kamu bahkan memakai pakaian berkabung untukku. Maaf. Penyakit perutku tidak akan membunuhku. Kemudian aku berjanji padamu bahwa aku akan berusaha mengantarmu pulang. Tapi saat kami di Dan State, kamu bilang bahwa saat kamu kembali ke kamu ingin mencari seseorang yang kamu cintai dan yang mencintaimu juga. Saat itulah aku menyadari bahwa aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Selamanya. Aku berharap itu adalah seseorang yang aku suka. Dan dia juga menyukaiku.
Aku kalah. Jadi, kapan tepatnya kamu jatuh cinta padaku? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Seiring berjalannya waktu tidak ada ruang lagi di mataku untuk siapapun selain kamu. Meski menjalani hidup sederhana bersamamu, aku sama sekali tidak merasa bosan. Apakah jawaban ini memuaskan? Lumayanlah. Grind rain. Minor snow. Seiring waktu tunggu. Beginning of spring. Baiklah. Kamu adalah grind boots. Salah. Major Head? Aku Major Head. Wajahmu kecil sekali kok namanya Major Head. Apakah kamu bilang wajahku besar? Tidak. Bagaimana denganku? Grind in ear. Salah. Apa yang sudah kamu hafal? Tidak. Percayalah padaku, aku akan berusaha lebih keras untuk mengingat semua nama mereka, oke? Aku dengar itu. Acak susun ulang. Sebut nama asli mereka. Santai saja Nyonya. Hidangan ini sudah cukup. Serahkan mie panjang umur padaku. Nyonya. Kamu sedang baca apa? Kamu sangat asyik membacanya. Besok adalah festival pertengahan musim gugur. Nyonya Hi mempercayakan padaku jamuan istana pertengahan musim gugur. Aku sedang memeriksa menunya. Ngomong-ngomong, Yuan Ying akan datang besok. Dia akan memberikan kuliah pada pejabat wanita yang baru diangkat. Besok siang kamu. Aku akan keluar kota besok siang. Herc yang Lord menjual beberapa toko lama untuk membeli toko baru untuk kamar dagang wanita. Aku harus memeriksanya. Lalu malamnya. Aku harus mempersiapkan jamuan istana malam ini. Baiklah. Lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan kembali ke pekerjaanku. Lanjutkan. Selamat tinggal Nyonya. Yang mulia, Anda ada sesuatu untuk memberitahunya. Apa yang harus dikatakan? Nyonya, kami berbohong kepada Yang Mulia. Dia tidak akan benar-benar marah. Tidak akan. Mengapa dia harus benar-benar marah? Benar juga. Yang Mulia memiliki temperamen yang baik. Dan dia sangat baik kepada Anda. Yang mulia. Yang mulia, sudah waktunya. Sudah waktunya untuk Anda menghadiri perjamuan pertengahan musim gugur di Aula Jinghe. Mengerti. Saya sudah datang jauh-jauh ke sini. Saya akhirnya menutup kesepakatan dengan cabang. Saya ingin tahu berapa banyak dividen yang bisa saya dapatkan tahun depan. Apa yang salah? Nyonya, as roda rusak. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jika saya tidak kembali tepat waktu akan terlambat. Dia baru saja tiba. Ayah, Ibu, Anda di sini, Zhang. selamat hari pertengahan musim gugur. Anda terlambat. Anda masih sibuk bahkan di hari libur. Ini urusan resmi. Di mana Li Wei? Baru saja, dia sedang menyelesaikan pekerjaan di restoran. Saya pikir dia akan segera tiba. Baru saja Ki. Baiklah. Jadi,
Hampir semua orang sudah di sini. Mari kita duduk. Ayo An. Mungkin kita harus mulai tanpa dia. Reuni pertengahan musim gugur hari ini adalah kesempatan langka. Mari kita mulai makan dulu. Baiklah. Mulai perjamuan. Ini, santap semuanya. Baiklah. Ini, coba sedikit. Ini bakso. Kasih aku sepotong daging sapi. Terlihat enak. Makan lagi. Yah, acara pesta sudah dimulai. Kenapa Nyonya belum datang? Apakah terjadi sesuatu padanya? Hari ini hari yang baik, jangan bawa sial. Dengar. Nyonya. Apakah semua bahan untuk mie panjang umur sudah disiapkan? Sudah. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita mulai, ayo. Tunggu. Terlalu tinggi. Aku tidak bisa turun. Nyonya hati-hati. Ayo cepat. Makan lagi. Baiklah. Ini. Aku akan ambilkan makanan lagi untukmu. Kamu mau makan apa? Sayap ayam. Kasih dia sayap ayam. Ini enak. Aku yakin kamu akan suka ini. Setelah festival pertengahan musim gugur, aku akan pergi ke negara Dai. Negara Dai tempat yang bagus. Bawa aku ikut. Tergantung sikapmu. Sikap apa? Aku bicara dari hati. Aku dengar kios kosmetikmu sudah terkenal di ibu kota. Kalau butuh dukungan finansial, beritahu aku kapan saja. Aku tidak akan mengambil uang siapapun. Aku ingin melihat sejauh mana aku bisa melangkah sendiri. Dulu aku hanya ingin bergantung pada orang lain. Kedepannya hanya aku yang layak menjadi tuan bagi diriku sendiri. Kamu bisa pergi sejauh yang kamu mau. Anda juga pejabat Yuan. Ini. Hari ini, kita tidak perlu bersulangkan. Tidak perlu. Siniwa orang sudah kenal kita sekarang. Kita bisa makan dalam keheningan. Baiklah. Hai Tang. Setelah 2 hari latihan keras, aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Aku akan bisa membedakan 16 dari mereka secara terpisah. Jangan mengada-ada. Terakhir kali dan sebelumnya, kamu juga bilang begitu. Kali ini benar-benar berbeda. Yao Men. Kelopak mata ganda jembatan hidung tinggi. Dai Chu. Wajah oval mata bulat. Satu alis tinggi yang lain rendah. Itu karena dia tidak merias wajahnya dengan baik. Kamulah yang satu alis tinggi yang lain rendah. Itu aku. Hari ini ramai. Kenapa Han dan Yu tidak ada di sini? Ini festival pertengahan musim gugur. Delicacies of Nine State sibuk. Han pergi membantu. Yu mendengar bahwa tidak ada gadis di seluruh negara Sin yang mau pergi kencan buta dengannya. Dia pergi ke negara lain untuk mencoba peruntungannya. Setiap anakku menyusahkan. Aku tidak. Ya kamu tidak. Kenapa Li Wei belum datang? Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Tahan dulu. Dia seharusnya segera datang. Saya yakin makanlah. Baiklah. Dia datang. Dia sangat cantik hari ini. Kamu akhirnya datang. Seperti biasa, kamu perlu membukanya sendiri. Baiklah. Bagus. Aku sudah tidak sabar untuk memberitahu. Kupikir kau lupa. Aku bohong. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ulang tahunmu dan festival pertengahan musim gugur jatuh pada hari yang sama. Semua orang ingat. Sungguh? Sungguh. Istrimu meminta kami untuk merahasiakannya darimu. Jangan marah pada kami, Tuan Muda ke-6. Ya, Li Wei sudah mempersiapkannya sejak lama. Dia ingin memberimu kejutan. Mulai sekarang, kami akan merayakan ulang tahunmu bersamamu setiap tahun. Baiklah. Kami akan merayakan bersamamu, Ini semuanya. Sekarang Li Wei sudah di sini. Mari kita isi gelas kita dengan minuman keras. Aku membawa minuman keras ini dari negara Jin untuk menghiburmu.
Aku tahu minuman keras ini. Kamu mungkin tidak bisa mendapatkannya meskipun punya uang. Ini. Mari kita minum lebih banyak hari ini. Baik? Dengan minuman keras ini. Mari kita mendoakan Zheng. Keberuntungan dan umur panjang. Ya, ya. Semoga kamu memiliki keberuntungan dan umur panjang. Terima kasih. Mari kita mulai makan. Kenapa kamu tidak minum? Aku mungkin tidak bisa minum lagi mulai sekarang. Kenapa? Dokter kerajaan sudah datang untuk memeriksaku. Dia bilang, kamu akan menjadi seorang ayah. Sungguh? Aku hanya memberitahumu secara rahasia. Kami akan memberitahu semua orang ketika janinnya sudah stabil. Baiklah. Aku usulkan, karena semua orang ada di sini hari ini, mari kita angkat gelas kita untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Ya ya. Ini. Selamat Hari Raya Pertengahan Musim Gugur. Ini sangat manis. An. Kue bulan ini manis. Aku harus membawa beberapa Untuk kembali. Para wanita musimku. Para wanita musimmu, aku akan menendangmu dari atap jika kau bicara omong kosong lagi. Tidak. Bukan milikku. Ini enak. Cobalah. Ini sangat manis. Manis adalah rasa kehidupan. Jika ini Yuan Ying yang dulu, dia pasti akan bilang kita harus menahan diri. Tapi lihat dia sekarang. Benar? Dia lebih baik sekarang. Ini. Sebenarnya, aku tidak suka makan makanan manis sekarang. Aku ingin makan sesuatu yang pedas. Oh sudahlah. Ki. Apa rencanamu setelah festival? Aku sudah bilang pada ayah, bahwa kita akan pergi tepat setelah festival. Kita akan pergi ke negara dulu. Dan kemudian sepanjang jalan, kita akan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kita akan mencoba untuk menjelajahi 9 negara secepat mungkin. Rencana yang bagus Tuan Muda kelima. Dia hanya membual. Dia tersesat saat keluar. Menjelajahi 9 negara. Cukup bagus jika kau bisa membedakan 9 negara itu. Dia memang tidak bisa berubah. Bagaimana dengan Muan? Tanya Haitang, aku akan melakukan apapun yang dia inginkan. Itu baru benar. Aku penasaran di mana semua orang akan berada. Di waktu yang sama tahun depan. Apakah kita masih akan berkumpul seperti hari ini? Bagaimana kau ini? Ayo kita buat janji. Setiap festival pertengahan musim gugur mulai sekarang. Dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Mari kita berkumpul untuk menikmati bulan. Setuju. Itu janji. Bulan ini sangat indah. Tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Bagaimana dengan tahun berikutnya? Lebih baik lagi. Dan tahun setelahnya. Lebih baik dan lebih baik. Dan tahun setelahnya. Lebih baik, dan lebih baik. Dan tahun setelahnya. Lebih baik, dan lebih baik. Ini sangat indah.